Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Renungan San Barto. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki pekan biasa ke-29 dalam liturgi kita tahun B. Bacaan Injil dalam perayaan Ekaristi terutama memberi pesan kepada kita. Peristiwa itu adalah sebagai berikut. Ketika para murid Yesus, terutama anak-anak Zebedeus, yakni Yakobus dan Yohanes, pada satu kali datang kepada Yesus dan meminta satu permohonan. Permohonannya adalah bahwa mereka meminta bagian kekuasaan kalau pada suatu saat nanti Yesus bertahta, Yesus berkuasa. Mereka meminta diperkenankan duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan mendampingi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, permohonan seperti anak-anak Zebedeus ini sesungguhnya juga menjadi satu permohonan, keinginan dari banyak orang juga dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan apapun, baik di dunia kerja, menggereja, dalam lingkungan bernegara. Seseorang cenderung menginginkan satu pencapaian kekuasaan, mendekati orang tertentu, terutama pimpinan mungkin, untuk bisa dekat dengan dia dan memiliki kekuasaan yang besar. Ini sesungguhnya merupakan satu gejala iceberg atau fenomena gunung es. Mungkin adalah tabu dalam kebiasaan kita, dalam lingkungan gereja, berparoki misalnya, mengungkapkan terang-terangan seseorang ingin berkuasa, seseorang ingin memiliki ambisi tertentu di dalam hidup dan pelayanan. Sesungguhnya dalam lingkup gereja Katolik pun ada yang namanya pembagian tugas, kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Ada memang posisi-posisi tertentu yang diperuntukkan untuk itu. Dan ada pula sesungguhnya orang yang memiliki keinginan itu. Banyak bahkan di antara kita. Bacaan Injil menunjukkan bahkan di dalam kalangan murid-murid Yesus pun ada fenomena iceberg atau gunung es ketika memiliki kerinduan untuk berkuasa. Mengapa saya katakan ini adalah fenomena iceberg? Karena anak-anak Zebedeus, yakni Yohanes dan Yakobus, berani mengungkapkan keinginan itu di atas permukaan, sama seperti gunung es. Gunung es itu yang kelihatan di atas permukaan laut itu hanya 10%-nya. Kelihatan ada gunung kecil, bongkahan kecil es. Tetapi di bawahnya sesungguhnya 90% boleh dikatakan di situ juga tersimpan sesuatu yang besar, sehingga yang paling dasar di situ ada struktur, boleh dikatakan mental utama yang paling dasar. Sesungguhnya setiap orang juga memiliki keinginan untuk berkuasa. Hanya 10% saja, hanya Yohanes dan Yakobus saja yang berani mengungkapkan itu. Saya bisa katakan seperti itu karena apa? Karena dalam Injil terutama yang kita dengarkan, bahwa para murid yang lain ketika mendengar keinginan kedua temannya itu, mereka ternyata marah. Mereka kemudian juga tidak suka bahwa Yohanes dan Yakobus mengungkapkan seperti itu. Mereka memarahi kedua murid itu, teman mereka itu, kepada Yakobus dan Yohanes. Karena apa? Karena sesungguhnya di antara mereka yang lain, dalam ke-12 rasul itu berarti 10 yang lain, sesungguhnya
juga memiliki keinginan berkuasa dekat dengan Yesus, tetapi tidak pernah diungkapkan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi fenomena gunung es keinginan berkuasa ini juga kita alami dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus menyadarkan bahwa keinginan yang terbesar itu sesungguhnya tidak salah. Boleh-boleh saja, sah-sah saja orang memiliki keinginan untuk berkuasa. Hanya bukan dia yang nanti menentukan, bukan dia yang memberikan kekuasaan itu. Karena Yesus pun menyadari kuasa itu didapat dari Bapanya. Hanya satu hal yang sangat penting kemudian diingatkan oleh Yesus. Hendaknya ambisi atau keinginan untuk berkuasa itu didasari oleh satu hal yang mendalam, yakni pelayanan. Yesus menegaskan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaknya ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaknya ia rela menjadi hamba dan pelayan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita perbesar satu motivasi, mari kita bangkitkan lagi motivasi mendalam dalam diri kita, agar jangan sampai lupa bahwa keinginan berkuasa itu bukan yang terpenting, tapi yang jauh lebih penting adalah kita rela untuk menjadi pelayan. Semoga dalam lingkup kita, keluarga, gereja, tempat kerja, dimanapun kita berada, kita siap untuk menjadi yang terbesar sebagai murid-murid Yesus dengan melayani, bukan dengan berkuasa. Semoga Tuhan memberkati kita.